Pada hari ini bersama Bapak Presiden Joko Widodo kita mengadakan upacara sindiran konyol Niko Silalahi soal Jokowi lepas ekspor 2 juta unit Toyota. Ditulis oleh X Hardi. Secara mengejutkan baru-baru ini, Jokowi secara resmi membuat pengumuman yang bisa dibilang sangat monumental. Jokowi secara resmi melepas ekspor 2 juta unit Toyota di Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Februari 2022. Selain itu, Toyota juga melakukan ekspor perdana ke Australia. Pada hari ini bersama Bapak Presiden Joko Widodo kita mengadakan upacara pelepasan unit ke 2 juta ekspor CBU ke mancanegara dan juga ekspor perdana CBU vehicle ke Australia. Jokowi mengapresiasi hal tersebut karena hal itu juga membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam menghasilkan produk kualitas ekspor. Hati-hati, produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil. Konsumen akan memilih produk kita kalau memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik untuk dipakai. Ini membuktikan kalau SDM Indonesia punya kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil, katanya. Tingginya angka ekspor ini adalah juga upaya Menteri Perindustrian dalam mendorong ekspor mobil ke hampir 80 negara di 4 benua. Dan konsumen itu akan memilih kalau produk kita memiliki kualitas, memiliki kualifikasi yang baik untuk dipakai. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil. Dan saya sangat menghargai upaya Menteri Perindustrian dalam terus mendorong ekspor mobil ke negara-negara tadi disampaikan, hampir 80-an negara yang kita telah ekspor di 4 benua. Dan yang saya senang juga bahwa kandungan lokalnya, TKDN-nya sudah lebih dari 75%, local purchase-nya. Dan banyak komponen, banyak spare part, dan juga aksesoris yang ada di dalam mobil itu disuplai dari industri UKM kita. Ini juga sangat baik untuk menghidupkan usaha-usaha kecil yang ada di negara kita. Yang saya senang juga kandungan lokal atau TKDN-nya lebih dari 75% dan banyak komponen hingga aksesoris di mobil disuplai dari industri UKM kita, kata Jokowi. Awalnya saya bingung, padahal setahu saya, beberapa tahun lalu ekspor otomotif Indonesia hanya sekitar 500 ribuan. Sedangkan Thailand bisa mengekspor hingga 1 juta per tahun. Tapi dengan berita Toyota, Indonesia ekspor hingga 2 juta unit, saya lantas terkejut. Ternyata angka 2 juta unit ini adalah akumulatif. Sebelumnya Toyota Indonesia merayakan pencapaian lebih dari 1 juta unit akumulatif ekspor pada tahun 2018. Bukan 2 juta unit per tahun, karena angka itu sudah pasti mengalahkan Thailand dengan telak. Memang di sektor otomotif, Indonesia masih tertinggal dari Thailand karena Thailand bisa memproduksi berbagai jenis kendaraan untuk memenuhi permintaan global. Detroit of Southeast Asia masih dipegang Thailand saat ini. Tapi Indonesia juga semakin mengejar dan memperpendek jarak angka produksi dan ekspor. Mungkin industri kendaraan listrik bisa membalikkan keadaan
dan menjadikan Indonesia salah satu raja otomotif dunia. Dengan cukup hebohnya pemberitaan ini, ternyata ada yang membuat nyinyiran dengan mengaitkannya dengan SMK. Pandemi ini juga membuka untuk kita bisa mengambil peluang dan kesempatan yang ada, baik itu mengambil peluang pasar-pasar baru, yang peluang itu telah terbukti diambil oleh PT TMMI atau Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan ekspor perdananya ke Australia, kata Jokowi. Niko Silalahi menanggapi lewat cuitan. Dalam cuitan tersebut, Niko bilang bahwa dirinya juga awalnya menganggap bahwa ekspor yang dimaksud adalah mobil SMK. Kirain yang berhasil diekspor itu karya murni anak bangsa seperti SMK. Nggak taunya cuma Toyota, dengan kata lain merek dagang Jepang, kata Niko dalam cuitannya. Niko pun kembali menyinggung soal mobil SMK. Dia bertanya, kapan Jokowi bisa melakukan ekspor mobil tersebut? Oh ya Pak, kapan SMK diekspor? Kan teknologi SMK itu supersonik, hingga sampai saat ini tidak terlihat di jalanan, katanya Niko. Pengen lihat mobil SMK? Ini salah satu mobilnya. Lihat kacanya, dibuat anti peluru. Lihat dalamnya seperti ini. Di depan. Di belakang. Soal SMK sudah pernah saya bahas, tapi sudah lama sekali. Tapi tak penting juga dibahas di sini, karena orang-orang seperti Niko hanya taunya cuma ribut dan nyinyir. Percuma debat. Lagi pula, SMK sendiri bukan proyek strategis pemerintah. Dan yang terpenting kan sudah terjual tuh. Kenapa Niko nggak beli 1 unit buat dipakai? Berani nggak? Yang dibahas di sini adalah bagaimana pemerintah berusaha memperbesar ekspor dan di sisi lain memperkecil impor agar tidak terjadi defisit neraca dagang. Pelan-pelan Jokowi membangun banyak industri baru melalui hilirisasi selain memperkuat industri yang sudah ada. Sedangkan tukang nyinyir macam Niko dan lain-lain hanya bisa mengatakan cuma segitu aja. Ada kelompok yang memang tidak pernah puas dengan apa yang dilakukan Jokowi. Di saat ekspor meningkat, sindirnya ke yang lain. Di saat ekspor baja meningkat, sindirnya mungkin kenapa tidak ekspor pipis onta. Di saat bisa ekspor pesawat buatan dalam negeri, kenapa tidak ekspor onta terbang saja. Di saat bisa ekspor lokomotif ke negara tetangga, kenapa tidak ekspor kadal saja. Di saat nanti Indonesia bisa ekspor baterai kendaraan listrik dalam jumlah besar, nyinyirnya beda lagi. Kenapa bukan ekspor kapling surga saja? Tukang nyinyir ya begitu hidupnya, menyedihkan, dan hanya bisa ngomel tak jelas kayak emak-emak lagi bad mood. Mereka baru senang kalau Indonesia ekspor kadal ketimbang lobster, senang ekspor pipis onta ketimbang jamu. Mungkin mereka bakal puas kalau pemerintah bukan terbitkan sertifikat tanah untuk rakyat miskin, tapi sertifikat kafling surga yang dicap oleh gerombolan sampah sok suci itu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Jadi benar, Satgas Wil Densus 88 hari ini tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 melakukan penangkapan terhadap saudara Munarman. Wahai Munarman, siap